pengajaran dari Romo Bastian Gaguk yang nanti akan membawakan tema berjudul Iman Seorang Anak, ya. Pelajaran dari Maria Magdalena, apa yang kita bisa pelajari dari Maria Magdalena. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Romo nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk tidak berlama-lama, mari kita mulai dengan pembukaan kita dengan doa. Saya mohon izin untuk memimpinnya ya Romo. Ya, Pak. Kita mulai atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan, kami berterima kasih bahwa malam ini kami bisa berkumpul bersama untuk mengupas kisah-kisah yang Kau sampaikan dalam kitab-Mu. Mudah-mudahan apa yang kami pelajari malam ini dapat bermanfaat bagi kami, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat juga kami tularkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah semua yang mengikuti acara ini, termasuk teman-teman yang mungkin berhalangan karena banyak halangan atau sakit atau apapun juga. Demikian juga berkatilah juga pembawa acara Romo Gaguk supaya bisa membawakan dengan lancar tanpa gangguan baik dari alat maupun dari apapun juga. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada Para permulaan, pem- sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam teman-teman. Jadi malam ini topik yang judul yang akan dibawakan oleh Romo Bas adalah Iman Seorang Anak, Belajar Beriman dari Maria Magdalena. Saya perkenalkan dulu, mohon izin Romo untuk memperkenalkan pembawa acara kita malam ini, Pater Bastian Gaguk OFM. Itu lahir 9 November 1985 di Pagal. Pagal itu di mana ya Romo? Di Flores, Di Flores Romo ya, di Ruteng. di Ruteng. Kemudian ditahbiskan pada 29 Juni 2013 di Gereja Bunda Segala Bangsa Cibubur. Jadi sudah lebih dari berapa? 12-13 tahun yang lalu. Kemudian Wah, pendidikan 13. beliau adalah sarjana dan pasca sarjana dari STF Dria Karya. Pater Bastian pernah bertugas sebagai misionaris di Timor Leste dari tahun 2012 sampai tahun 2020 dan sejak tahun 2020 sampai sekarang menjadi prokurator OFM Provinsi Santo Mikael Malaikat Agung Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, kami serahkan forum ini kepada Romo Bastian untuk menyampaikan pengajarannya. Terima kasih Romo, selamat malam, silakan. Baik, Pak Gunawan, terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Mungkin bantu untuk share ya. Sorry saya. Ya, sebentar Romo, Kak, saya minta nanti rekan kami ada yang akan bantu share. Ya. Beberapa waktu yang lalu, saya dihubungi untuk memberi sekedar men-sharingkan pengalaman inspirasi dari kitab suci. Dan tema yang diberikan kepada saya adalah iman seorang anak. Setelah saya mencari bahan-bahan yang bisa saya sharingkan dari kitab suci, ada banyak tokoh kisah inspiratif yang ditulis dalam kitab suci. Jadi saya mengambil sebuah kisah tokoh penting dalam uh, kisah kitab suci adalah Maria Magdalena. Jadi Maria Magdalena adalah tokoh yang sangat penting juga dalam kitab suci dan kita belajar beriman dari dia. Dia juga adalah anak Tuhan dan kita semua adalah anak Tuhan. Lanjut, lanjut. Baik, bacaannya adalah dari Yohanes 20
ayat 1, kemudian ayat 11 sampai 18. Saya membacakan, Bapak Ibu juga bisa membaca dalam di tempat masing-masing. Pada hari pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Next. Pertanyaan yang penting dari Injil ini untuk saya, untuk kita refleksikan bersama adalah bagaimana Maria Magdalena betul-betul atau sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, sungguh-sungguh mencintai Kristus. Maka pertanyaan malaikat tadi, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Apa jawab Maria Magdalena? Jawabannya, pertama dia mengatakan, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Mengatakan Tuhanku simbol kepercayaan yang besar kepada Yesus yang adalah gurunya. Karena itu, apa yang dia rasakan dan mengapa dia menangis? Maria merasa kehilangan. Sudah Yesus mati, orang curi lagi orang curi lagi mayatnya dari kuburan itu. Kehilangan besar, kehilangan Tuhannya, kehilangan orang yang paling dia cintai. Lantas mengapa sesuatu yang hilang ditangisi, digusari, dan tidak nyamani? Kenapa Maria Magdalena ketika mayat jenazah Yesus hilang, dia menangis, dia merasa gusar, dan dia merasa tidak nyaman dengan situasi kehilangan ini? Karena jawabannya adalah dia merasa kehilangan, dia menangis, dia merasa tidak nyaman karena dia melihat Yesus adalah orang yang paling berharga dalam hidupnya. Yesus adalah orang yang paling penting dari hidupnya karena sesuatu yang berharga yang hilang darinya. Sudah Yesus meninggal, jenazahnya juga hilang. Dia menangis dan situasi batinnya membuat dia tidak nyaman dan dia merasa kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Next. Yesus bagi Maria Magdalena sebagai sesuatu yang berharga karena Yesus adalah dia yang sangat berharga dan berarti dalam hidup Maria Magdalena. Pertanyaan adalah, mengapa? Lantas bagaimana relasi Maria Magdalena dengan Yesus? Sampai-sampai ia merasa begitu, em, ia begitu merasa kehilangan. Bagaimana relasi Yesus dengan Maria Magdalena ini? Sehingga Maria Magdalena begitu tidak nyaman ketika jenazah Tuhannya itu hilang. Next. Kita melihat kisah-kisah dalam kitab suci. Dalam Lukas bab 8 ayat 2. Kisah siapa Maria Magdalena itu? Dia yang dibebaskan dari kuasa roh jahat. Jadi Yesus membebaskan Maria Magdalena
dari kuasa roh jahat. Sehingga Maria Magdalena melihat Yesus itu adalah orang yang penting bagi hidupnya. Dalam Alkitab tercatat bahwa Maria Magdalena adalah perempuan yang pernah dirasuki dan dikuasai oleh 7 roh jahat. Dan juga ada juga dalam teks lain, dalam Lukas 8 ayat 2 itu. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat itu, atau dari berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Kuasa-kuasa yang dapat menguasai, memasuki dan mempengaruhi seseorang sehingga ia melakukan dosa atau jatuh sakit. Yesus dan murid-muridnya mempunyai kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dari orang yang kerasukan. Jadi Maria Magdalena itu adalah orang yang diselamatkan Yesus atau orang yang dibebaskan Yesus dari kuasa roh jahat. Dan beberapa teks yang ada dalam kitab suci yang kita bisa baca sendiri. Maka bisa dibayangkan betapa berterima kasihnya Maria Magdalena kepada Yesus. Dia berterima kasih karena dia merasa Yesus adalah seorang pembebas yang membebaskan dia dari kuasa-kuasa roh jahat. Apakah cukup untuk mengatakan terima kasih saja ketika dia merasa dibebaskan dari roh jahat itu? Next. Dalam kisah lain, dalam Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3, dikisahkan Maria Magdalena adalah setelah dia dibebaskan dari kuasa roh jahat, dia itu adalah orang yang setia melayani Yesus dan para muridnya. Kita baca teks itu. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Dan Susana dan banyak perempuan lainnya. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan dengan kekayaan mereka. Jadi, setelah dia merasa dibebaskan dari kuasa roh jahat, dia tidak hanya bersyukur. Dia tidak hanya bersyukur, tetapi apa yang dia lakukan? Dia tergerak dan bergerak untuk mengikuti dan melayani Yesus dan para muridnya. Melayani Yesus dengan memberikan yang terbaik dari apa yang dia miliki. Jadi ada Maria Magdalena itu merasa dibebaskan. Setelah dia merasa dibebaskan, dia setia mengikuti Kristus dalam pelayanannya. Dan dia juga bersama dengan teman-temannya membantu Kristus dan para rasulnya untuk mewartakan kerajaan Allah. Selanjutnya. Lalu momen yang ketiga, Maria Magdalena bersama Yesus. Dia yang berada di kaki salib Yesus. Di teks Yohanes 19:26-27. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Maria Magdalena, pertama tadi, disembuhkan dari kuasa roh jahat. Yang kedua, setia bersama dengan Kristus melakukan pelayanan. Itu juga hadir pada saat akhir hidup Yesus, dia berada di bawah kaki salib Yesus. Maria Magdalena itu sosok yang tak hanya ada saat senang, dipuji dan diikuti oleh semua orang seperti yang dialami Yesus, tetapi juga di saat
saat susah, menderita, dan ketika Yesus merasa sendirian di kayu salib. Jadi, momen-momen Yesus bersama Maria Magdalena ini membuat Maria Magdalena sungguh kehilangan, sungguh kehilangan ketika jenazah Yesus hilang dari kuburnya. Next. Lalu juga kita melihat juga di bagian ini bagaimana Maria Magdalena itu ia adalah yang menangis karena kehilangan Tuhan. Kalau kita lihat dalam teks-teks kitab suci yang menulis tentang siapa yang menangis ketika dikubur Tuhan itu Maria Magdalena dan mungkin Petrus dan murid yang dikasihnya juga. Tapi yang tertulis dalam kitab suci itu adalah Maria Magdalena. Ketika malaikat itu berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maka tak heranlah kalau Maria Magdalena menangis, karena orang yang membebaskan dia dari kuasa roh jahat, yang selalu ia layani dalam karya perutusannya, dan ia yang saksikan penderitaannya di salib, menangis saat jenazah yang satu-satunya mungkin dapat ia miliki, justru kini hilang. Jadi pertanyaannya adalah, Maria Magdalena menangis karena dia melihat Yesus itu sungguh berharga dalam hidupnya. Maria Magdalena merasa kehilangan Tuhannya karena dia merasakan dibebaskan dari kuasa roh jahat, terus ikut melayani Yesus, ikut juga melihat penderitaan Kristus. Dia menangis ketika jenazahnya, pada akhirnya jenazahnya juga hilang dari kuburnya. Next. Makna beriman dari apa makna beriman dari Maria Magdalena dalam hidup kita? Ini pertanyaannya untuk kita saat ini. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan pernah hilang dari hidup kita? Mungkin jawabannya adalah, iya, mungkin pernah hilang ketika tak lagi disapa dalam doa, tak lagi dijumpai dalam ekaristi, dan tak lagi dikasihi dalam diri sesama, terutama orang-orang di rumah kita masing-masing. Yesus mungkin kita lihat sebagai sesuatu yang berharga, tetapi Yesus mungkin juga hilang dari hidup kita, hilang dalam diri anggota keluarga kita karena kita sering mengabaikannya, atau sering karena kita terlalu sibuk, kita lupa untuk memperhatikannya. Mungkin kebutuhan yang mesti ia dapatkan di rumah terabaikan oleh hal-hal kecil. Yesus hadir dalam pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita, terutama dalam diri anggota keluarga kita masing-masing. Next. Pemaknaan Maria Magdalena dalam hidup itu juga, yaitu Maria membiarkan dirinya dibebaskan dari kuasa roh jahat. Pertanyaannya adalah, beriman berarti membiarkan diri kita untuk dibebaskan oleh Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau bebas dari kuasa kegelapan dalam rupa berbagai tawaran duniawi? Atau justru kita mengabdi dalam kegelapan? Sebagai orang yang percaya kepada Kristus seperti Maria Magdalena, apakah orang lain merasakan kita sebagai pribadi yang penuh kehangatan, penuh cinta, dan kehadiran kita itu membebaskan orang lain? Ataukah pribadi kita itu adalah pribadi yang menakutkan dengan kata-kata kekerasan atau yang lain-lain? Maria Magdalena itu membiarkan dirinya dibebaskan Tuhan. Apakah kita juga membuka hati kita untuk dibebaskan Tuhan dari berbagai hal yang membuat diri kita terbelenggu dengan kegelapan? Next. Maria Magdalena juga
Kita belajar beriman ya dari Maria Magdalena. Maria Magdalena memberikan dirinya untuk karya pelayanannya, yang juga mengingatkan kita untuk terlibat dalam pelayanan gereja, mulai dari KBG, wilayah, dan paroki. Jadi, Maria Magdalena itu bisa menjadi contoh bagaimana kita beriman. Setelah dia dibebaskan, tapi dia juga memberikan dirinya untuk karya pelayanan Yesus. Dan juga mengingatkan kita untuk terlibat. Keterlibatan di sini. Spiritualitas keterlibatan kita. Dasarnya adalah karena Yesus terlebih dahulu terlibat dalam hidup kita, dalam seluruh perjalanan hidup kita. Sebagai anggota ini, kerasulan kitab suci ini, menjadi anggota KKS adalah orang yang memberikan dirinya untuk orang lain sesuai dengan panggilan dan kapasitas diri. Jadi kita semua dipanggil untuk selalu ada bagi sesama kita. Seperti Maria Magdalena, setelah dia mendapat pembebasan itu, dia selalu hadir dalam setiap perjalanan Yesus, dalam karya pewartaannya, dalam penderitaannya sekalipun, Maria Magdalena selalu hadir. Kita pun bisa belajar untuk selalu ada dalam konteks terlibat dalam kehidupan KBG, wilayah, paroki, terutama kita selalu hadir untuk memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang mendukung. Next. Maria Magdalena juga selalu ada di samping orang yang terkasih, yang sedang mengalami kesusahan dan penderitaan. Ketika Yesus mengalami penderitaan, disalibkan, Maria Magdalena hadir di sana. Dia hadir untuk merasakan juga apa yang dirasakan Yesus. Pertanyaannya adalah, mungkin orang-orang di rumah kita sedang mengalami gelisah, galau, dan merana juga. Apakah seperti Maria Magdalena yang berdiri di samping untuk menguatkan, atau seperti para murid yang justru lari menjauh saat orang terkasih membutuhkan kehadirannya? Apakah kita selama ini juga berdiri seperti Maria Magdalena, berdiri di samping Yesus, di bawah kaki salib Yesus, untuk memberikan kekuatan? Ataukah kita selama ini seperti para murid, ketika Yesus mengalami penderitaan, mereka hilang? Justru kita belajar beriman dari Maria Magdalena ini adalah makna kehadiran. Kehadiranmu selalu menjadi sesuatu yang baik bagi orang lain. Minimal kita hadir untuk mendengarkan apa yang mereka rasakan, untuk mendengarkan apa yang menjadi persoalan hidup mereka. Sebagai anggota KKS, mungkin saat ini, mungkinkah ada salah satu anggotamu yang sedang galau di pojok, berbeban berat? Mungkin mereka membutuhkan kakimu sebagai penopang untuk membuat mereka tetap kuat. Atau jangan sampai juga kehadiran kita menyebabkan mereka merasa sedih. Belajarlah dari Maria Magdalena, kehadiran yang memberikan kekuatan, kehadiran yang memberikan peneguhan. Jangan sampai kehadiran kita menyebabkan orang lain sedih, menyebabkan orang lain merasa sebel, menyebabkan orang lain merasa sakit. Next. Dari Maria Magdalena, ini tambahan dari saya di luar teks ini, kita belajar tentang menjadi orang yang beriman. Beriman berarti kita pertama-tama dari awal kita sudah merasakan kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Merasakan kasih Allah yang begitu besar, Maria Magdalena merasakan kasih Allah melalui dia dibebaskan dari roh-roh jahat itu. Setelah dia merasa dibebaskan, dia mengikuti dan melakukan pelayanan bersama Kristus. Dan setelah melakukan pelayanan bersama Kristus, dia juga hadir dalam saat-saat akhir hidup Yesus. Kita juga belajar beriman bagaimana kita juga, setelah kita mendapatkan rahmat yang begitu besar dari Tuhan, rahmat yang begitu besar dari Allah, kita juga diajak untuk terlibat. Terlibat bukan
dalam hal kita mau yang enak-enak saja, dalam kegembiraan saja, tetapi juga pada saat-saat genting, saat-saat di mana kita menghadapi persoalan. Kita hadir untuk membantu, memberikan peneguhan, dan memberikan ketenangan bagi saudara-saudari kita yang lain. Beriman seperti Magdalena adalah beriman seorang murid Kristus, seorang yang tahu berterima kasih, mendapatkan rahmat besar dari Tuhan, dan kita berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat itu, dan kita tunjukkan dalam pelayanan kita terhadap sesama kita dalam kehidupan keluarga kita maupun dalam kelompok kita masing-masing. Mungkin itu tema eh, materi saya tentang belajar beriman dari sosok Maria Magdalena. Terima kasih Romo Bas. Biasanya kita akan lanjutkan dengan diskusi Pater sambil menunggu teman-teman bertanya. Yap, Kita kepo sedikit boleh Pater ya. boleh, boleh. Nanya Pater. Ini kalau Maria Magdalena kalau dalam apa tahun-tahun terakhir ini kan ngetopnya lewat film Da Vinci Code gitu kan. Ya. Ya, ya. Itu tapi saya pernah dengar yang menarik sebenarnya begini Pater Bas. Kalau di kitab suci kebanyakan wanita itu disebut eh, dari laki-laki yang dekat dengan dia gitu kan ya. Maria istri Kleofas, istri Klopas, Maria ibu Yesus gitu kan ya. Biasanya kan disebut begitu ya. Ada yang mengatakan katanya kalau Maria dari Maria Magdalena itu artinya Maria dari Magdala gitu. Yap. Kira-kira kenapa gitu ya, Pak? Kenapa dia dianggap beda dengan yang lain seolah-olah boleh berdiri sendiri tanpa dikaitkan dengan lelaki yang ada yang dekat dengan dia gitu. Biasanya selalu sebut anaknya siapa, ibunya siapa, istrinya siapa begitu. Tapi di sini Maria itu Maria Magdalena berdiri sendiri gitu ya. Oke, oke, oke. Ya, saya pernah membaca buku tentang Maria Magdalena ini. Memang kalau nama-nama yang di orang di Israel itu kan menunjukkan sesuatu yang ada di nama belakang itu menunjukkan sesuatu yang penting dalam hidupnya. Seperti Maria ibu Yesus, Maria istri Kleopas. Maria Magdalena, Magdalena itu kan nama tempat untuk Hmm. menunjukkan ciri dari orang itu Maria itu yang dari situ. Dia mengatakan ya nama belakang itu lebih banyak identitas. Entah itu suaminya, entah itu nama keluarganya, entah itu nama tempatnya. Contoh, Yesus dari Nazaret. Berarti Yesus orang Nazaret. Jadi berkaitan identitas di belakangnya mengarah pada orang itu yang membuatnya bisa diketahui oleh orang lain. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, kalau begitu satu lagi pertanyaan juga masih agak kepo juga, Pak Terbas. Tadi kan ditanya kata teksnya mengatakan ibu mengapa engkau menangis. Ini kata ibu ini kadang-kadang kan agak repot Pater ya karena aslinya tuh apa yang dipakai Pater ya. Kadang-kadang kan kalau kayak yang ke Bunda Maria di bawah kayu salib itu kan sebetulnya aslinya katanya wanita ya bukan ibu gitu ya. Kalau Maria Magdalena apakah sama juga Pater atau bagaimana itu? Wah, kalau berkaitan dengan itu saya belum pernah baca ya tentang itu ya. Hmm. Saya juga bukan Ya uh, ini cuman kepo aja Pak Pater apakah ada ininya apa tidak gitu kan ya. Hmm. ini siapa? Kenapa harus pakai Oke, kata nggak ibu apa-apa, ya? Pak Tar, kalau itu kita lewatin aja. Ini ada, sebentar, ada dua pertanyaan, tapi sebentar, saya lihat dulu, Pak Tar ya. Yang pertama agak nggak jelas. Saya mau tanya, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Saya nggak jelas yang ditanyakan apanya. Mungkin Pak Tar ada yang mau disampaikan mengenai penampakan Yesus pada Maria Magdalena? Ada yang mau disampaikan? Ada yang ingin nanya lebih banyak, tapi nggak jelas nanyanya apa gitu, Pak Tar. Oh ya, di dalam teks tadi, dalam Yohanes 21
ayat 1 ayat 11 sampai 18 itu di situ dikatakan yang ibu Tuhanku telah diambil lain telah. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Berarti Yesus menunjukkan diri. Seperti para murid yang perjalanan ke Emmaus itu berjalan bersama dia, tetapi uh, pada akhirnya juga mereka mengenal Yesus ketika makan bersama itu. Jadi kalau menurut teks kitab suci yang kita pakai malam-malam hari ini, Yesus menampakkan diri ke Maria Magdalena, tetapi Maria Magdalena tidak mengenal dia. Ya, menyambung pertanyaan itu, Pater, kebetulan memang ini ada yang bertanya nih. Mungkin udah terlihat situ ya. Saya bacakan sebentar, Pater ya. Selamat malam. Maria Magdalena sudah mengikuti Yesus sejak awal Yesus berkarya. Tentu beliau kenal baik dengan Yesus. Mengapa di hari Minggu Paskah tersebut saat Maria Magdalena mendatangi makam Yesus, tapi tidak bisa mengenali Yesus, malah mengiranya sebagai orang lain? Silakan, Pater. Apa ya? Kelihatannya semua murid-muridnya emang pada bingung ya. Iya, yang dua murid saja yang ke Emmaus itu Ya, tidak tidak mengenali mengenali. Yesus ya. Waktu di Yohanes itu yang apa sebelum Petrus disuruh gembalakan itu kan juga mereka juga nggak langsung mengenali kan ya. Setelah ada ikannya banyak baru kenal gitu ya, Pater ya. Saya sih dalam sebagai sebuah refleksi pribadi ya, Ya, kalau lihat ini, kadang bagi saya, kadang kita percaya kepada Kristus dalam dalam mengetahui banyak tentang Kristus. Tapi kadang kita seperti Maria Magdalena itu, yang melihat Yesus tetapi kadang kita pura-pura tidak melihat mungkin. hmm, Atau kadang kita pura-pura eh, tidak mau mengetahui Yesus. Kalau para murid itu yang perjalanan ke Emmaus kan ya mereka cerita asik dengan dunia mereka, tetapi Yesus hadir. Kalau di kitab suci itu kan di mana satu dua orang berkumpul atas namaku, di situ aku hadir. Apakah kita selalu selama ini menyadari kehadiran Kristus itu atau tidak? Mungkin Maria Magdalena juga seperti itu yang dialami saat itu. oke, Pater. Ini ada pertanyaan tapi agak sedikit ini juga, Pater. Jadi dari Pak Mardi. Pak Mardi ini suka bertanya yang agak terlalu mendalam nih, Pater. Ya, Dia tanyanya mengenai teosis ya. oh, Kira-kira mau dilewatin saja atau Pater yang mau mana, Bang? bagaimana, Pater? Oh ya, dilewat kasih siapa? Oke, kita lewatkan saja, Pater ya. Ada pertanyaan lagi sekarang dari Ibu Liz. Mengapa Maria Magdalena dipilih sebagai orang pertama penampakan Yesus? Di manakah Bunda Maria saat itu? Kalau ini kan tertulis dalam teks kitab suci itu kan, bahwa setelah peristiwa penyaliban Yesus itu, para murid dengan ibu Maria Magdalena, para murid Maria, Bunda Yesus, dan Maria Magdalena dan semua pengikut Yesus itu mengalami ketakutan yang sangat besar. Dan pengalaman ketakutan ini membuat mereka, kalau dikisahkan itu kan mereka berkumpul dan pintu semua ditutup. Jadi para murid, kalau dikisahkan 3 hari untuk mereka mau memberikan wewangian kepada jenazah Yesus itu, jadi para murid memang posisinya ya di rumah, di tempat mereka tinggal, dan mereka berkumpul bersama. Dan kalau kita kaitkan dengan kisah di bawah kaki salib Yesus, pasti Bunda Maria juga bersama mereka karena Bunda Maria telah diserahkan oleh Yesus kepada para muridnya sebagai ibu mereka juga. Jadi kalau pertanyaannya adalah di mana Bunda Maria, ya pasti dia bersama para muridnya dan tinggal bersama dengan mereka. Kalau kita dilihat di teks-teks awal eh, kisah para rasul itu, bagaimana para murid berkumpul bersama, selalu melakukan
melakukan doa bersama, kegiatan bersama. Tentu Bunda Maria ada di situ bersama para muridnya. Ya, sampai Pentakosta, Pater, Ya, ya. baru bubaran. Ya, oke, terima kasih, Pater. Nah, ini ada pertanyaan, sebenarnya juga enggak ini dengan Maria Magdalena, mungkin karena judul yang Pater sampaikan tadi bisa menimbulkan sedikit misinterpretasi, Pater. Yap, Jadi saya bacakan aja, silakan kalau Pater mau jawab atau mau di skip juga nggak apa-apa. yap. Romo mau tanya, bagaimana kita sebagai orang tua untuk mengajak anak yang sudah dewasa untuk mau lebih beriman, dalam arti mau ke gereja dan mendalami doa serta membangun relasi personal dia dengan Tuhan. Demikian Romo. Baik. Eh, Pertanyaan seperti ini bukan untuk pertama kali juga untuk saya ya, sebagai seorang Romo kadang umat. Bagaimana sih Romo anak saya itu malas ke gereja, malas atau tidak mau ke gereja, kadang sudah bersikap ya meninggalkan gereja. Bagaimana kita mengajak mereka? Bagi saya anak itu role modelnya orang tua. Kalau kami di Flores itu orang tua dan sejak kami dari kecil itu selalu diajak pertama-tama itu untuk doa bersama di rumah. Yang kedua, kalau hari Minggu selalu diajak untuk eh, pergi ekaristi bersama, pergi merayakan ekaristi bersama. Jadi bagi saya itu anak-anak itu butuh keteladanan dari orang tua dalam hidup sebagai orang beriman. Maka cara untuk mengajak anak-anak untuk kembali ke gereja adalah bagaimana kita sebagai orang tua juga memberikan contoh. Contoh bagaimana kita menjadi orang yang beriman. Apakah kita juga bisa memberikan teladan yang baik? Jangan sampai kita juga hanya menyuruh saja. Ke gereja dong di sana. Kamu nggak kelihatan ke gereja. Tapi kita sendiri tidak jarang menunjukkan teladan hidup kita sebagai orang beriman itu melalui aktif kegiatan gereja, ikut dalam lingkungan, atau aktif dalam banyak program-program gereja. Ada beberapa orang yang mengatakan, Romo kami sudah aktif, tapi anak-anak tidak mau. Kalau sudah tahap seperti ini, bagi saya, ajaklah mereka bicara. Ajaklah mereka sharing dalam kehidupan mereka. Kadang mereka juga butuh pemahaman bagaimana menjadi orang yang beriman. Mungkin itu jawaban saya, Pak. Terima kasih, Pater. Ini ada menyangkut tapi sebenarnya tadi sudah diinikan, cuman saya bacakan lagi aja nggak apa-apa, Pater ya. Pater, apakah setelah Yesus bangkit, sosoknya berubah tidak seperti tubuh fisik ketika masih hidup di dunia, tetapi dalam bentuk tubuh rohani, sehingga setiap penampakan Yesus pada mula-mulanya tidak dikenali oleh para muridnya? Nah, ini pertanyaan ini menarik ya. Apakah tubuh rohani atau tubuh jasmani? Kenapa sampai tidak mengenal dia? Jadi, saya melihatnya begini. Ketika ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, mereka itu situasi para murid pada saat itu adalah mengalami ketakutan. Kita lihat latar belakangnya ya. Ketakutan, takut dicari-cari karena mereka adalah pengikut Kristus. Takut dicari-cari untuk dihukum seperti Kristus. Kalau kita lihat dalam berbagai kisah itu kan, Petrus hanya pergi melihat Yesus dibawa ke pengadilan, dia menyangkal Yesus, pura-pura tidak tahu. Jadi mungkin saya merasa bahwa disposisi para murid pada saat itu adalah mereka mengalami ketakutan ketika bertemu dengan orang. Ketakutan untuk keluar dari rumah, mereka selalu di rumah di pintu. Ketika Yesus eh, menampakkan diri, dalam refleksi saya itu adalah ada kemungkinan besar para murid memang tidak mau bertemu dengan orang baru, bertemu dengan orang. Takutnya ini mata-mata pemerintah yang bisa atau mata-mata orang Romawi yang bisa menangkap mereka. Jadi ketika banyak peristiwa, ya mereka contoh konkretnya ya ketika perjalanan ke Emmaus itu berbicara.
para murid tidak menghiraukan kehadiran dia. Tapi ketika Yesus melakukan sesuatu seperti yang dilakukan pada perjamuan makan itu, mereka baru ngeh, ternyata ini adalah Tuhan, bukan orang-orang yang ya bisa menangkap mereka. Itu eh, bagi saya itu kita saya melihat di latar belakangnya kisahnya. Kenapa para murid itu susah sekali menangkap eh, apa ya penampakan diri Yesus kepada mereka itu mungkin karena mereka masih dalam situasi di mana ketakutan dan susah untuk menerima orang baru atau bertemu dengan orang baru dalam hidup mereka. Baik, Pater, terima kasih. Mungkin ini ada pendapat dari salah satu eh, peserta. Saya boleh bacakan izin, Pater ya. Boleh. Jadi dari Ibu Janet ya mengatakan kalau saya berpendapat bahwa Maria Magdalena dan dua murid ke Emmaus tidak mengenal Yesus karena tidak terpikirkan kalau Yesus bangkit, hidup lagi setelah dikubur. Kemudian ketika di danau, murid tidak mengenal Yesus karena lokasi Yesus cukup jauh dari perahu. Yohanes mengenal Yesus karena mengingat peristiwa yang dulu pernah dialami bersama Yesus. Ya, terima kasih Bu Janet untuk inputannya. Jadi ya bisa ya. Tapi ada pertanyaan berikutnya, Pater. Ini ada menanyakan, adakah Maria Magdalena seorang murid Yesus? Terima kasih. Ini dari Valena dari kota Kinabalu. Baik. Jelas rasanya ya, Pater ya. Apakah Maria Magdalena itu eh, Murid Yesus. murid Yesus? Yang jelas bahwa semua orang yang mengikuti Kristus adalah murid Kristus. Itu pertama ya. Kalau dikisahkan itu adalah banyak orang mengikuti ya. Sebagai pengikut berarti dia orang yang percaya kepada Kristus sebagai murid Kristus. Tetapi ketika Yesus memilih para muridnya, rasulnya itu hanya 12 orang kan yang tercatat. Tetapi dalam teks lain dalam kitab suci itu kan dikisahkan juga bagaimana Yesus mengutus 70 murid untuk pergi mewartakan kerajaan Allah. Bagi saya, makna Maria Magdalena itu adalah seorang murid Kristus. Tetapi mungkin konteksnya adalah bukan 12 murid yang dipilih Kristus. Tetapi orang-orang Maria Magdalena sebagai murid Kristus adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus dan mau berjalan bersama Kristus pada saat Yesus melakukan pewartaan kerajaan Allah pada saat itu. Terima kasih, Pater. Dan saya kira Maria Magdalena juga sudah membuktikan, Pater ya, berani datang ke bawah salib itu kan perlu keberanian gitu yang tadi Pater sampaikan ya. Kalau nggak berani, apa, nggak bakalan sampai ke bawah salib gitu, Pater ya. Ya, ya. Oke, ada pertanyaan berikutnya, Pater. Ini menarik juga karena kontroversi mengenai Maria Magdalena. Saya bacakan. Banyak orang, Maria Magdalena itu sebagai pelacur yang selamatkan Yesus. Apakah ini merupakan penjabaran dari tujuh kuasa gelap yang menguasai Maria Magdalena yang dibebaskan Tuhan? Jadi kuasa gelap itu adalah wujud dari kesesatan Maria Magdalena. Tanda tanya. Hmm. Silakan, Pater. Baik, saya mungkin melihatnya hanya dalam konteks teks Lukas bab 8 ayat 2 ya, dalam uh, sharing tadi. Dikisahkan di sana tentang seorang perempuan yang disembuhkan oleh Yesus, dibebaskan dari roh-roh jahat itu, bernama Maria Magdalena. Kalau hal-hal lain, mungkin kita bahas lain waktu apa itukah dia penjabaran dari tujuh kuasa gelap itu berkaitan dengan kesesatan itu bagaimana. Tetapi saya belum mendapat sumber tentang apakah tujuh kuasa gelap itu sebagai wujud kesesatan Maria Magdalena itu. Tetapi di teks yang kita bahas hari ini dalam Lukas 8 ayat 2 dikatakan adalah Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang dirasuki oleh tujuh roh jahat. Dan perempuan ini bernama Maria Magdalena. Berkaitan dengan wujud kesesatan Maria Magdalena, atau dia seorang di situ sebagai ditulis sebagai tujuh sebagai seorang pelacur ya saya tidak sumber itu
Apakah ada dalam kitab suci? Saya juga kurang, saya belum mengetahui. Boleh saya berikan sedikit komentar, Pater? Saya pernah baca kalau mengenai yang pelacur ini, Pater. Kalau tidak salah, ini adalah salah paham dari khotbahnya Paus Gregorius Agung ya, tahun 500-600-an begitu. Di salah satu khotbahnya mengidentikan Maria Magdalena dengan seorang wanita pelacur yang mencuci mengurapi Yesus dengan minyak itu ya, ya Hmm, dengan rambutnya dan sebagainya. Padahal seperti tadi yang Pater sampaikan dalam kitab suci tidak ada cerita itu tidak ada gitu. Jadi ini orang nyambung-nyambung di luar kitab suci tapi karena kontroversial katanya melekat gitu, Pater. Takutnya kan model kayak Da Vinci Code, Pater, yang nggak bener tapi ya, lebih melekat karena ini gitu, Pater ya. ya. Padahal seperti yang Pater bilang di bukunya nggak bilang begitu gitu kan ya. Itu aja yang saya tahu, Pater. Mohon maaf. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Bu Ros mungkin ada yang mau bertanya. Teman-teman bisa unmute yang ingin bertanya, silakan. Yang ingin bertanya langsung. Atau saya bertanya ya, mungkin ada yang mau sharing di sini. Boleh, silakan, Pater. Pertanyaan saya adalah, kalau kita tanya ke hati kita masing-masing saat ini, apakah pernah kita merasa kehilangan Tuhan dalam hidup kita? Jelas pernah, Pater. Kalau pernah, apa yang kita lakukan? Apakah kita mencari seperti Maria Magdalena, atau kita hanya diam-diam saja? Wah, susah jawabnya. Kadang-kadang diam-diam saja, kadang-kadang mencari tergantung situasinya, Pater. Tapi pernah rasanya kita lupa ya. Itu ada jawaban juga. Wah, wah, ada yang lupa juga, Pater. Kecewa dan sebagainya. Ya. Tapi saya kira kita sedikit banyak ada gitu, Pater ya. Ya, kalau menurut saya ya, Romo ya, Hmm, setiap orang pasti pernah mengalami hmm, rasa Yesus di mana, Tuhan di mana. Bahkan di dalam pelayanan kita sering merasakan hal itu. Tetapi ketika saya membaca buku Disable God, hmm, ya, Tuhan yang tidak berdaya, di buku itu dikatakan. Jadi intinya apapun yang terjadi, kita hanya perlu tetap setia. Kalau kita sedang kehilangan Tuhan, malah kita mesti lebih banyak doa kita, lebih banyak mengikuti Ekaristi. Itu hmm, menurut saya ya, karena sepertinya tiap orang mengalami terlebih di dalam pelayanan. Kita lebih sering merasa kehilangan Tuhan malah di dalam pelayanan. Itu menurut saya pribadi ya. ya. Romo ya. Terima kasih. Ada seorang, saya lupa, saya dengar renungan dia kemarin, seorang Romo, dia mengatakan begini, apakah Anda merasa bahwa Tuhan hilang dari hidup Anda? Atau Tuhan yang hilang atau kita yang hilang dari hidup Tuhan? Tuhan yang menghilang atau kita yang menghilangkan diri, tidak mau mendekatkan diri dari Tuhan. Terus dia mengatakan, kadang kita merasa Tuhan itu terlalu jauh. Dia mengatakan, apakah Tuhan benar-benar jauh dari kita atau kita yang suka menjauhkan diri dari Tuhan? Jadi, saudara dan saudari, kalau Maria Magdalena itu ekspresinya adalah menangis, merasa kehilangan ketika Tuhan hilang. Terus pertanyaannya adalah, apa ekspresi kita ketika kita kehilangan Tuhan? Apakah dia cuek-cuek aja atau kita berusaha mencari atau mengejarnya? Atau bahkan kita berusaha untuk menangis seperti Maria Magdalena juga meratapi itu. Jangan sampai Tuhan tidak hilang tetapi kita yang hilang dari Tuhan. Jangan sampai Tuhan
tidak jauh sebenarnya, kita merasa jauh dari Tuhan itu jauh, tetapi kadang kita yang menjauhkan diri dari Tuhan, mungkin dari hidup kita setiap hari. Romo, apakah itu yang terjadi dengan para murid bahkan Maria Magdalena tidak mengenali Yesus karena penuh dengan masalah. Mereka kan para murid galau kan, Ya. gurunya disalibkan. Jadi mereka bahkan sampai tidak mengenali Yesus karena penuh dengan masalah. Begitupun dengan kita. Kita penuh dengan masalah, kita selalu hanyut dengan masalah kita yang sehingga kita tidak mengenal Yesus yang adalah pertolongan kita karena Ia yang menciptakan kita. Bisa nggak seperti itu? Kalau dilihat dari latar belakang kisahnya itu kan para murid mengalami ketakutan, juga mungkin susah menerima orang baru, apa semua. Ya kalau saya sering mengatakan begini, eh, Tuhan itu ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup kita, kadang kita berdoa supaya Tuhan itu hadir membantu kita. Tetapi Tuhan itu, karya dan rahmat Tuhan itu bisa bekerja melalui orang-orang di sekitar kita yang membantu. Maka Tuhan bisa bekerja melalui rekan kerja kita, tim-tim kita yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Jadi, eh, menurut saya, tadi Ibu Ros katakan dengan baik bahwa ketika menghadapi persoalan, kadang tidak mengenal Tuhan. Ya, untuk mengenal Tuhan juga mungkin Tuhan yang hadir dalam orang-orang lain ketika kita mau terbuka dengan orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Begitu Ibu Ros, menarik sih pengalaman gitu. Banyak kita semua mengalami pengalaman seperti itu ketika masalah itu kadang mulai blank ya, mulai gelap ya. Kalau saya ya, Romo ya, bahkan dalam persoalan seringkali kita menemukan Yesus di dalam persoalan hidup kita. Ya, Kalau kita sedang baik-baik, kadang kita lupa dengan Yesus. Gitu ya. ya, ya. Terima kasih atas sharingnya. Ayo teman-teman, tadi Bu Ros sudah mengatakan kita bisa open mic kalau ada teman-teman yang mau open mic bertanya, silakan unmute masing-masing kemudian bertanya. Tapi giliran satu demi satu ya. Silakan kalau ada. Mungkin juga bukan bertanya ya, tapi kalau mau sharing juga boleh. Kita kita kan saling sharing ini memahami bagaimana cara beriman kita selama ini. Bagaimana kita mulai mengimani Yesus, memaknai kehadiran Kristus. Boleh juga sharing. Kita berbagi pengalaman pribadi kita juga bisa. Jadi kita bisa saling memperkaya satu sama lain. Ya, ada satu nih ya, Romo ya. Refleksi dari Romo mengingatkan saya pada kisah orang yang kena banjir dan percaya pertolongan Tuhan. Padahal tiga tim SAR ditolak pada saat mau membantu. Semua ego dan pola pikir kita. Maksudnya gini kali ya, Romo ya. Kita berdoa gitu ya, kayak orang itu lagi kebanjiran berdoa, datang tim SAR, datang pesawat, datang perahu mau menolong, tapi dia tetap berdoa, sampai akhirannya dia benar-benar tidak berdaya dan terhanyut oleh banjir itu. Saya pernah dengar cerita seperti itu. Sehingga kita seperti tadi saya katakan, kadang-kadang dalam peristiwa hidup kita yang sedang tidak baik-baik saja, di situ Yesus hadir. Ketika berdoa, Yesus hadir. Bukan masalahnya yang langsung dibereskan, tapi Yesus hadir menolong kita. Itu sepertinya tadi dia berdoa terus mengharapkan bantuan, tapi bantuan itu datang dia nggak sadar karena dia Sebe- Itu mengharap mungkin sebetulnya Yesus joke Bu Ros. datang ya. Itu itu joke gitu nggak salah ceritanya itu ada seorang Romo kebanjiran. Dia naik ke genteng, kemudian umatnya datang, Romo kita ngungsi. Romonya bilang nggak mau katanya, saya percaya Tuhan akan menyelamatkan. Terus tambah tinggi banjirnya gitu, dia naik sampai terakhir tuh yang ketiga kali dia udah di atas menara, diselamatkan nggak mau juga. Akhirnya dia tenggelam, waktu sampai di surga, dia protes sama Tuhan. Tuhan kenapa saya percaya nggak diselamatkan?
Terus Tuhannya bilang, kan gue udah kirim 3 kali mau nolongin, lu yang nggak mau ditolongin katanya. Ya, Ya, maksudnya ya itu kadang-kadang susah ya kita tahu apakah itu pertolongan. Tidak selalu, kadang-kadang orang kan nganggapnya pertolongan Tuhan itu selalu ajaib gitu ya Pak Ter ya. Padahal hmm, kadang-kadang yang tidak ajaib juga itu juga merupakan apa, datangnya dari Tuhan juga gitu. Tidak harus apa yang aneh yang bagaimana gitu kan ya. ya, Kalau ya. ada, ya itu. Iya sih, banyak sih pengalaman seperti itu ya. Ketika ada juga pasien yang sudah sakit, dia hanya berdoa saja tidak mau ke dokter, itu bagi saya itu salah. Itu beriman yang salah. Karena Tuhan juga berkarya dalam diri para dokter, dalam obat-obatan dan yang lain-lain. Jadi eh, bagi saya itu karya Roh Kudus, karya Tuhan itu hadir dalam setiap pribadi yang beriman. Entah dalam diri saya, entah dalam Pak Gunawan, Bu Ros, Pak Rudi. Saya percaya itu bahwa Tuhan juga hadir dalam diri mereka. Melalui apa? Iman mereka, kebaikan, kebaikan dan iman orang lain itu yang memberikan kita juga kekuatan. Jadi kadang kita menyepelekan karya Roh Kudus dalam diri orang lain yang sebenarnya mau membantu kita. Jadi kadang-kala ya seperti tadi itu, ketika sudah sakit berat, minta mujizat dari Tuhan, tetapi menolak minum obat itu kan salah. Menolak dirawat oleh dokter itu juga salah. Seharusnya ya kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membantu kita melalui orang-orang yang beriman kepada, melalui para dokter, melalui obat yang ada, ya kita akan sembuh. Ya, itu yang tambahan dari saya. Baik Romo, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Yuna. Pater, bagaimana Pater melihat sosok Maria Magdalena sebagai figur iman yang kuat dalam perjalanan hidup Yesus? Ketika saya melihat eh, Maria Magdalena ya, baik, Ya, saya jawab begini. Kalau saya sendiri, mengapa saya mengangkat tema ini? Ketika ditanya bagaimana beriman seorang anak, ya Maria Magdalena seorang anak seperti saya juga sebagai seorang anak, bahwa pengalaman setiap saya itu memiliki pengalaman pengalaman bagaimana Tuhan begitu mencintai saya dalam rahmatnya. Jadi Maria Magdalena adalah sosok orang yang istilahnya sudah diselamatkan Tuhan dari 7 roh jahat, sudah mendapatkan belas kasih dan rahmatnya. Saya melihat sosok figur Maria Magdalena ini ketika dia sudah mendapat berkat dari Tuhan itu, lalu dia berusaha untuk setia berjalan bersama Yesus itu. Jadi bagi saya Maria Magdalena adalah contoh orang yang beriman yang mendapatkan berkat dari Tuhan dan dia juga mau untuk berjalan bersama Tuhan. Dan ketika Tuhan jauh dari dia, kehilangan jenazahnya dan dia merasa kehilangan. Jadi ini sebenarnya contoh ya. Contoh kita manusia mendapatkan berkat, berjalan bersama Tuhan. Ketika Tuhan hilang, dia menangis dan pergi mencari Tuhan. Jadi kuncinya di situ, Pater ya. ya, Kalau kehilangan mungkin itu Tuhan menjadi mencari gitu figur ya, bukannya figur Maria Magdalena itu sebenarnya contoh sebenarnya untuk kita. Bagaimana kita beriman kepada Tuhan itu. ya. Pater, ada pertanyaan berikutnya. Apakah Maria Magdalena ini sama dengan Maria saudaranya Marta dan Lazarus? Jelas tidak ya, tidak ada dalam teksnya ya. Maria dan Marta itu tinggal di Betania, yang cukup jauh juga dari Yerusalem. Jadi dari tempat pewartaan Yesus. Jadi tidak belum ada teks yang menunjukkan bahwa Maria di di yang Maria yang saudarinya eh, Marta ini adalah Maria Magdalena. Belum ada teksnya yang berkaitan dengan itu. Maria Magdalena kan dari Magdala ya. Magdala. Ya, Bukan, bukan itu dari daerahnya Betania. beda, orang yang berbeda sepertinya. Ya, ya. Oke, teman-teman, belum ada yang mau bertanya? Open mic? Silakan diberi kesempatan untuk buka.
videonya, buka audionya, dan bertanya. Silakan Bapak Ibu. Kita bertanya tapi juga bisa sharing loh, bisa Kita sharing cerita-cerita di juga. sini. Ya. Siapa yang mau sharing? Ibu Leni Clara mau sharing? Pak Gun coba sharing Pak Gun. Pernah nggak beriman seperti apa yang Pak Gun selama ini dengan imannya kepada Yesus? Enggak, kalau tadi kan Pater nanya, pernah nggak kehilangan Tuhan? Kadang-kadang ya seperti yang tadi salah satu peserta menyampaikan, seringkali sebenarnya bukan benar-benar Tuhan yang meninggalkan, kitanya yang pura-pura nggak mau melihat Tuhan gitu ya. Saya kadang-kadang melihatnya kan kalau di jalan lagi nyetir, ada pengamen minta uang gitu. Kadang-kadang alasannya, nggak ada uang kecil gitu. Terus main jalan aja. Kadang-kadang saya bertanya apakah itu benar murni karena tidak ada uang kecil atau kita cuman mencari-cari alasan saja gitu. Jadi kan Yesus mengatakan yang kecil yang ada di depan kita itu kan dia gitu ya. Kitanya yang nggak mau ngelihat gitu, bukannya kitanya Tuhannya nggak ada, Tuhannya ada, kitanya yang nggak mau mengenali dia karena kalau mengenali dia konsekuensinya merepotkan kita gitu kan. Mungkin itu yang kadang-kadang saya alami begitu. Begitu ya, Pater ya. Oke, Contohnya oke. boleh itu kan, Pater ya. Kita Iya, iya, tidak iya. berani mengenal Yesus karena itu menyusahkan kita gitu kan. Kalau kita benar murid dia, kita mesti bantu gitu ya. Ada pertanyaan lagi, Pater, tapi ini juga mirip dengan yang tadi, Pater. Iya, iya. Mengatakan mengapa penampakan Maria yang pertama, mengapa penampakan Yesus yang pertama kepada Maria Magdalena bukan kepada salah satu muridnya. Oke, oke. Ini Sama aja tadi, Pater, ya udah dibahas tadi kan ya, kenapa bukan ke Bunda oke, oke. Maria Kalau gitu ya. kalau pertanyaannya itu, saya melihat teks ini ya tentang Maria Magdalena ini ada banyak poin sebenarnya kalau kita mau lihat bahwa Yesus kalau saya ini hanya sebuah refleksi ya. Refleksi saya begini. Kenapa para murid itu bukan menjadi saksi pertama kebangkitan Kristus? Atau kenapa seorang Maria Magdalena adalah seorang perempuan menjadi saksi pertama kebangkitan Kristus? Kalau di tradisi Israel itu kan, perempuan itu adalah masyarakat kelas 2. Masyarakat kelas 2 dan itu eh, yang kelas 1 adalah laki-laki, yang kelas 2 adalah perempuan. Terus kenapa berada pertanyaan kedua adalah kenapa harus di luar lingkaran para murid itu harus ada Maria Magdalena bukan 12 itu. Saya refleksikan begini, refleksi pribadi saya, bahwa Yesus mau menunjukkan sebenarnya itu adalah keselamatan yang dibawakan oleh Yesus itu adalah keselamatan universal. Keselamatan universal, baik yang masyarakat kelas 1, masyarakat kelas 2 atau yang bagaimana. Yang kedua, mereka sebagai murid Kristus yang 12 itu dan juga semua orang yang beriman kepada Kristus. Jadi keselamatan keselamatan yang dibawa oleh Yesus melalui peristiwa eh, sengsara, wafat dan kebangkitan itu adalah keselamatan untuk semua. Keselamatan yang inklusif, bukan eksklusif. Eksklusif untuk 12 rasul saja, untuk masyarakat kelas 1 yaitu laki-laki saja, tetapi untuk semua orang. Itu saya refleksi pribadi saya ya, berkaitan itu. Kenapa sih Maria Magdalena itu? Saya juga bertanya juga seperti itu ketika membaca teks ini. Kenapa sih harus Maria Magdalena? Kenapa bukan 12 murid itu? Kenapa bukan Petrus yang pertama? Karena dia adalah murid. Tapi kok dengan Maria Magdalena orang di luar murid? Ya mungkin mau Yesus mau menunjukkan bahwa keselamatan yang Yesus bawakan itu adalah keselamatan untuk semua orang yang percaya kepadanya, tanpa dibatasi oleh kelompok atau golongan tertentu. Itu jawaban saya, Pak Gunawan. Itu Terima kasih, refleksi saya Pater. ya. Ya, Itu refleksi saya ya. ini ada sharing dari Ibu Janet lagi. Mungkin saya boleh bacakan Romo ya. Ya. Romo
Maria Magdalena bagi saya contoh mengasihi Yesus dengan melibatkan emosi. Maksudnya bukan love atau eros ya. Sementara kebanyakan murid mengasihi Yesus dengan pikiran, tidak atau belum melibatkan emosi. Padahal mengasihi itu melibatkan emosi sehingga bisa berbelas kasih. Mungkin saya tambahkan Bu Janet ya, kalau melibatkan emosi nggak ngitung untung rugi gitu ya. Kalau pakai pikiran biasanya untung rugi masuk gitu ya. Yang tadi saya bilang, waduh, itu ngerepotin nih kalau kita. Ya, ya. Ya, terima Ini, kasih ini, Bu ini kita Janet. bisa Ya, berpendapat ya bagaimana hubungan itu hmm. tentang relasi. Tapi yang tuntutan dari hubungan Yesus dengan para murid dan orang-orang yang mengikuti Dia adalah percaya. Ketika kita percaya kepadanya, kita mendapatkan kasih yang besar dari Dia. Itu saja sebenarnya. Itulah beriman ya, Romo ya. Ya, benar, Bu. Jadi mencintai itu ada konsekuensinya gitu, Boros. Dan biasanya banyak nggak enaknya juga gitu kan ya. Jangan cuma Perkanan mau enaknya kan aja. Mari Mother Teresa pernah bilang, mencintai kalau belum terluka belum mencintai. Hmm. Kan? Ya kan? Itu serem sekali tuh ya kalimat itu ya, Romo. Iya, ya. Kalau belum terluka berarti belum mencintai. Ya kan? Seperti kita di pelayanan belum terluka belum melayani Tuhan, Pak Gun. Kalau belum pernah dikecewakan dalam pelayanan itu belum Iya, pelayanannya. ya. Berarti kita main aman ya. Awalnya ya, saya sharing nih ya, Romo. Oke. Awalnya saya terkejut ketika di pelayanan kok lebih ribet daripada ketika kita bekerja, ya kan? Kalau bekerja kita ada hitungannya atau apa ya, ada take and give-nya kan ya, Romo ya. Saya Oke. bekerja, bos marah sama saya terima karena saya mendapatkan gaji, upah, ya kan? Tapi di pelayanan kita tidak mengharapkan itu, tapi kita dimarah-marahin orang, ya kan, Romo? Kita apa ya berkonflik dengan sesama teman Hmm. pelayanan. Itu tidak mudah karena itulah perlu kasih yang sampai melukai itu Pak Gun. Itu yang dialami Mother Teresa. Dia Hmm. tidak berdaya ketika dia menjawab panggilan Yesus untuk melayani. Dia bertanya, dia kehilangan Yesus. Yesus, engkau di mana? Dia begitu enak dia tadinya dia seorang suster di satu ordo ketika dia menerima panggilan Allah, dia melayani orang-orang terpinggirkan, orang sakit kusta, orang miskin, papa. Dia bertanya karena dia tidak punya uang, dia tiap hari mesti turun melayani seperti itu. Dia bertanya, Allah, engkau di mana? Yesus, engkau di mana? Aku sendirian. Tapi akhirnya dia sampai tidak ada jawaban sampai dia sendiri merasakan kehadiran Yesus dan dia merasakan Yesus itu di antara orang-orang itu. Orang miskin, orang sakit, orang papa sampai dia terluka tapi dia tidak berdaya. Itulah cinta yang benar-benar seperti itu. Ya enggak, Romo? Ya, itu sharing pengalaman pribadi. Kita punya pengalaman pribadi masing-masing ya, Bu ya. Ya, pasti. Ini Terus, ada Ibu Valena Emilia dari Kota Kinabalu. Open mic mungkin mau bertanya, Bu Valena? Shalom semuanya, Romo Fraya. Saya bertanya mengenai dengan jubile, boleh kan? boleh lah kita saling sharing di sini. Begini, Fraya, last month saya mengikuti jubile ziarah harapan ke Roma, di mana di sana dikata ziarah harapan tidak mengecewakan. Tetapi apa yang terjadi kepada saya setelah saya balik dari rumah, seolah-olah tidak lengkaplah ziarah saya itu. Jadi disebabkan amount the members anak tu ada sedikit yang misunderstand. So di sana dia telah mendorongkan saya sesuatu tidak lengkapnya ziarah saya. So apa yang saya lakukan sekarang, saya berdaftar juga untuk mengikuti ziarah itu pada bulan Desember tahun ini. Jadi harapan saya itu saya tidak kecewa karena dalam tema itu
ziarah harapan tidak mengecewakan. Jadi seolah-olah itu saya tidak lengkap, tidak tidak ada mm, harapan itu telah mengecewakan saya. Bukannya harapan itu tidak mengecewakan. Adakah itu saya punya pribadi yang ego kah atau sendiri tidak melaksanakan dengan baik dan disebabkan itu saya akan pergi lagi ke rumah karena tidak lengkap dan ada juga anak-anak saya yang berkata bahwa saya membazir keuangan. Bagaimana itu Romo? Maaf Bu Valeni, yang terakhir Mubazir kenapa? Em, ada anak saya yang tidak setuju bahwa saya akan balik ke rumah kerana membazir, wasting money. Oh, I see. Oh, Mm-mm. Oke. intinya seperti ini ya, kayak Ya. kalau saya membaca ya, Romo, ibu ini telah pergi, benar nggak Bu? Ibu Ya, telah ya. pergi, kembali, ada orang bilang perginya itu belum sempurna gitu ya, Bu? Saya sendiri yang merasakan bahwa ziarah saya itu tidak lengkap, tidak genap. Karena bagi saya kecewa begitu. Karena perjalanan saya itu tidak lengkap. So, apa yang saya mau lakukan untuk melengkap, untuk saya berasa tidak dikecewa, saya akan kembali lagi di Rome pada Desember ini dan di sebaliknya anak saya itu kan ada comment to me bah yang yang I am wasting money like that. So adakah itu wasting money ataupun saya teruskan supaya hati itu kan um, merasa genaplah ziarah saya itu. Terima kasih. Oke, oke, oke. Ya, bagaimana? Mungkin Ibu Ros ada tanggapan atau Pak Gunawan? Kalau saya mungkin bertanya kan begini Bu Valena ya. Apa yang akan membuat Bu Valena yakin bahwa perjalanan kedua tadi akan berbeda dengan perjalanan yang pertama gitu kan? Iya ya. Kalau kekecewaannya timbul dari dalam hati, mungkin Bu Valena mesti merenung dulu kenapa Ibu Valena kecewa gitu kan ya. Karena ini kan pengalaman pribadi ya, relasi Ya, ya. kita dengan Tuhan kan pengalaman pribadi. Kalau masalah kekecewaan itu dari hati kita, kalau nggak diberesin di hati kita, ya percuma kita datang lagi, ya mungkin mungkin ya sama lagi begitu kan ya. Ah, Nah, ah, saya nggak tahu, tapi kita nggak bisa bilang ini benar atau salah, atau itu hanya masing-masing orang punya perasaan masing-masing gitu. Cuman kan kurang lebih sama nanti kan kejadiannya dengan yang pertama gitu. Maaf, begitu Bu Valena. ya, Pak, because Freya, um, kenapa saya akan repeat my ziarah is that I confident myself this time saya tidak akan kecewa because sepanjang perjalanan penziarahan itu now I already saya sudah fikir dan renung di mana sebabnya dan rasanya saya boleh atasi. Cuma satu perkara itu, adakah itu satu pembaziran? Because saya punya doktor is comment me that my mother is wasting money only. And then, tetapi saya argue juga because sekurang-kurangnya ini kan ada satu harapan saya itu tidak lagi dikecewakan. Oke, oke. Ya, saya jawabnya begini. Tahun ini adalah tahun jubile. Ya, ya. Dan kita memang temanya itu adalah seorang peziarah pengharapan. Jadi, kita diajak selama tahun ini menjadi pribadi yang memiliki harapan akan kebaikan Allah. Mm-mm. Menjadi pribadi yang selalu berharap akan rahmat dan berkat dari Tuhan. Jadi kalau tahun Jubile itu kan tahun pembebasan. Tahun Mm-mm. di mana kalau di kitab suci adalah tahun pelepasan, tahun
pembebasan dari dosa dan yang lain-lain. Maka kita itu diajak pada tahun ini adalah jadilah pribadi yang memiliki harapan. Harapan akan apa? Harapan akan berkat dari Tuhan. Harapan akan sukacita dari Tuhan. Harapan akan kegembiraan dari Tuhan. Harapan akan kedamaian dari Tuhan. Jadi kita ajak apalah pribadi yang memiliki harapan akan Tuhan. Kalau kita mengalami pengalaman kekecewaan, mungkin satu kekecewaan yang kita terima, tetapi banyak sukacita yang telah kita dapatkan. Jadi jangan sampai berpikir bahwa dengan saya bukan pengharapan yang apa, tidak pernah mengecewakan itu, tetapi kok saya merasa kecewa. Mungkin kita melihat satu pengalaman kita dikecewakan, tetapi banyak pengalaman hidup kita, termasuk hidup kita hari ini adalah pengharapan akan berkat dari Tuhan itu sendiri. Jadi Mm-mm. bagi saya menjadi seorang peziarah peziarah selama tahun ini adalah jadilah peziarah yang memiliki harapan akan banyak berkat, bukan hanya satu berkat saja, tapi Oh, mendapatkan banyak berkat dari Tuhan. Kalau kita merasa dikecewakan dalam satu hal, satu hal atau satu pokok saja, bukan berarti pokok lain kita juga dikecewakan. Satu hal kita dikecewakan, banyak hal yang kita merasa bersuka cita. Jadi ya itu sebenarnya untuk pertimbangan apakah yang kedua, yang ketiga, itu tergantung kita masing-masing. Kita merasa bahwa apakah hidup saya selama ini telah begitu berharap akan kasih Tuhan atau tidak. Atau saya begitu apatis dengan Tuhan, ataukah saya begitu apa ya, jauh dari Tuhan. Menjadi seorang pengharapan adalah seorang yang mau berusaha dekat dengan Dia. Itu jawaban saya, Bu, ya, sharing saya. terima kasih Fraya. Terima Tambahin ya, saya tambahin ya. Ibu, ikuti suara hati. Kalau ibu merasa perlu pergi lagi, tidak Mm, ada yang wasting untuk Tuhan. Oke, Ya, kalau follow your heart, ya, ibu. oke, Menurut saya tidak ada yang waste kalau kita melakukan sesuatu, ikutin suara hati untuk Tuhan. Karena oh, saya juga suka ziarah, Bu. ya, Follow your heart dan situasinya kan hanya ibu yang dapat merasakan, yang ibu tahu ya. ya, 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 selama ibu ada kesempatan dan Tuhan beri berkat, follow your heart. Karena ziarah itu panggilan ibu. Tidak semua orang punya uang berminat untuk ziarah atau bisa pergi untuk ziarah. Itu oke, kan tidak bukan hanya money. Buat ziarah itu bukan only money ya ibu. Banyak ya, hal lain yang membuat kita bisa pergi ziarah gitu ya Bu. Follow your heart. Ya, bless, Tuhan bless, kasih blessing ibu kalau bisa pergi 2 kali bu, gitu ya. Itu tambahan saya. Terima kasih. terima kasih banyak Ibu Ros. Ya, Oke. ini ada Tadi saya Fernando lihat nih. sempat Pak Ananta buka kamera sebentar. Mungkin ada mau bertanya juga Pak Ananta. Itu yang raise hand aja Pak, Pak, Pak Fernando. Silakan buka kamera, unmute, bertanya langsung Pak. Ini raise hand Iya, ya. Sen. Silakan. Halo, terdengarkah? Iya, Terdengar ya, Pak terdengar. Fernando. Ya, eh, berkaitan dengan jubilium tadi dengan Ibu, saya pun juga menjalankan apa namanya ziarah pada liburan kemarin. Ada rasa kecewa, memang iya, ada rasa kecewanya. Maksudnya begini, memang saya tidak pergi dengan rombongan, tetapi dengan keluarga. Lalu di mana masuk ke gereja seperti pasar, terus terang seperti pasar. Ramenya minta ampun. Yang satu grup lingkungan mana saya nggak tahu, doa keras sekali Bapak kami, yang di sana nyanyi satu grup nyanyi jubilium, yang lain foto di altar, teriak ayo foto sini foto sana. Itu kecewa saya gitu loh. Kok jadi seperti ini ya? Kita gimana mau kusuk gitu loh. Ada lagi satu grup dia bawa mic sendiri dan speaker sendiri untuk berdoa bersama. Waduh, benar-benar kayak pasar. Itu yang bikin saya kecewa. Memang ada satu dua gereja yang membatasi.
Jadi dua grup dulu masuk, yang lain ditahan. Dan berdoanya pelan-pelan. Satu grup, satu lingkungan, tapi berdoa pelan-pelan. Tetapi di mana di gereja-gereja lain, ya seperti itu, seperti pasar. Jadi saya di beberapa gereja tidak menemukan kekhusyukan untuk berdoa, terus kemudian minta pengharapan, pengampunan dosa. Jadi kesel gitu. Ya. Ini kok ada yang lagi doa Bapa Kami rame-rame, terus kemudian di sebelah sana nyanyi Yubilium, di sini pakai speaker, berdoa yang lain. Saya sama keluarga juga agak geleng-geleng, ini gimana ya, nggak diatur apakah gitu ya. Terus perombongan di altar gitu kan. Ayo foto, belum lagi ketemu kenalan. Aduh, ya itu rasa itu bagaimana? Apakah kita sih Hai. gitu ya? Karena mau ziarah, mau meminta pengharapan segala macam, tapi ada kekesalan di hati. Begitu aja. Silakan. Terima kasih. Baik, Pak Fernando. Saya tidak tahu situasinya bagaimana di sana ya. Saya juga belum pernah pergi ke sana. Jadi eh, kita juga memang ya tempat-tempat yang dikunjungi di Roma katanya itu kan terbuka untuk umum dengan berbagai macam grup, mungkin puluhan grup satu kali masuk ya. Tapi pentingnya bagi saya adalah eh, dari diri kita sendiri. Kita sendirilah yang mencoba untuk mencari ketenangan itu. Kalau memang di sana itu pasti susah kan. Mungkin ada pengalaman yang pergi ke sana yang ributnya sungguh seperti itu ya pasti karena itu menjadi tempat umum ya, dari tempat berziarah umum dari seluruh dunia, bukan hanya dari Indonesia. Jadi susah untuk mengatur itu juga. Saya bayangkan situasinya adalah ada yang berdoa, ada yang teriak-teriak, ada yang foto-foto, memang itu sangat mengganggu pasti. Saya yakin itu akan mengganggu. Apalagi kita tipe orang yang kalau di wilayah Indonesia ini kan orang yang ya doanya, orang Katolik itu kan khusyuk, merenung gitu. Tetapi masuk ke situ dengan situasi yang full begitu dengan peziarah dari berbagai negara, wah itu memang saya kurang tahu juga ya Pak, apakah ada pengaturan atau bagaimana. Saya belum pernah ke sana. Ya, maksud saya jalankan di gereja di Karat Jakarta, Jakarta Banten aja Romo, gitu Oh loh. iya, Jadi ada beberapa gereja yang memang diatur sama Romonya dua ya bagus begitu. Tapi beberapa gereja ya sudah dibebaskan aja. Nah, maksudnya pertanyaan saya ada dengan berdoa meminta pengharapan, terus meminta belas kasih, terus terganggu seperti itu kan ada rasa kesal. iya. Nah, seperti itu loh. Ini lingkungan gimana ya? Apa nggak diinfokan ini bahwa di gereja tuh kita harus kusuk gitu ya? Atau dari gereja sendiri tidak mengatur? Oke, dua-dua ada. Saya sebutkan aja di Calvary dengan Romove diatur dua-dua. Enggak sekaligus empat lingkungan. Waduh, kayak pasar. Sungguh kayak pasar gitu. Jadi bagaimana menjalankan ziarah ini dengan rasa kesal hati? Bagaimana maksud Aduh, apakah, ya. apakah Kalau istilahnya sah nggak nih dengan rasa kesal ya, hati? Walaupun beberapa gereja memang diatur ya, tapi ada beberapa gereja lain tuh kayaknya nggak diatur ya monggo aja mau teriak mau foto mau lari sana sini ayo foto bareng gini. Aduh, buset, ini gimana sih lingkungan? Saya juga nggak tahu lingkungan mana lah. Ini Ya lucu ini juga ada tuh. jawabannya dari Pak Anselm Suryadi. Ini boleh jadi bahan inspirasi kita. Pak Gun dibacakan tolong Pak Gun. menurut saya tergantung apa yang ingin dicari dari ziarah tersebut. Kalau ingin memperoleh rahmat indulgensi, berziarah ke Porta Santa baru satu dari beberapa kondisi lain. Misalnya, menerima sakramen pengampunan, tekun mengikuti sakramen, mendoakan intensi, dan yang tidak kalah penting tapi sering terabaikan, melakukan perbuatan amal dan belas kasih. Mungkin kelebihan yang kita miliki bisa menjadi keberuntungan bagi orang lain yang lebih membutuhkan daripada kita gunakan untuk diri sendiri. Ini untuk Pak Ansel rasanya mungkin lebih disampaikan ke Ibu Valena mungkin ya. Kalau untuk Pak Fernando, boleh sharing sedikit Pak Fernando ya. Itu sebenarnya kan dalam konteks yang sedikit berbeda Pak Fernando. Saya juga sering ini Pak Fernando di gereja kalau ada anak kecil lari-lari liar gitu, kita juga suka kecil kan ini orang tuanya bagaimana sih anaknya nggak dipegangin gitu ya.
Tapi sekarang saya punya cucu, kadang-kadang ke gereja sama cucu, saya juga mengalami, saya mengganggu orang lain gitu Pak Fernando ya. Nah, jadi atau saya cerita yang lain Pak Fernando. Ini ceritanya katanya begini, ada orang Jepang yang tiap hari kerja, jadi dia naik kereta gitu Pak ya. Dia, oh ini ceritanya zaman dulu masih ada koran. Setiap kali dia pergi, dia selalu mampir ke tukang koran, beli koran gitu kan. Tukang korannya itu judes, ngelayaninya judes, ngembalin uangannya juga judes kan. Sampai akhirnya temennya yang setiap hari berangkat bersama dia ngomong sama si orang Jepang ini. Kamu tuh heran ya saya lihat kenapa kamu orang judes kayak begitu, kamu masih tiap hari mampir beliin. Kemudian si orang Jepang bilang, untuk informasi Anda, perasaan batin saya, ya mood saya itu tergantung dari saya, bukan tergantung dari orang lain. Dia mau bikin apa juga, tapi saya tidak akan terpengaruh dengan kejudesan dia. Ya mungkin ini salah satu ininya Pak Fernando. Jadi kadang-kadang ya sebaiknya diatur lebih baik, tapi kalau nggak bisa ya apa boleh buat kita terima aja gitu kan ya. Karena saya ngalamin gitu kalau di gereja anak lari-lari saya juga suka-suka ini gitu ya. Nengok-nengok ini kemana sih orang tuanya gitu ya. Iya Mm. Pak, maksudnya apakah dengan rasa kesal itu ziarah itu tidak sah, pada kutip ya, tidak sah kah? Gitu loh. Ya, kalau sah nggak sahnya saya kira sih nggak ada yang ini Pak Fernando ya. Itu kan urusan kita dengan Tuhan ya. Kita susah untuk mengatakan sah tidak sah. Setahu saya gereja Katolik kan tidak mudah mengatakan orang pasti masuk neraka atau tidak masuk neraka gitu ya Romo ya. Bisa saja. Cuman apa pastinya kita nggak tahu karena itu bukan bukan kita yang tidak bisa kita yang menentukan begitu ya sah atau tidak sahnya. Ya Ya mungkin memang ya maksudnya pihak coba sendiri, bersabar untuk apa pihak eh, sendiri yang memang menenangkan hati aja gitu. Nah, kita balik ke laptop ya. Saya mau nanya sama Romo Romo Bastian nih. Romo bisa mengambil tema Maria Magdalena. Inspirasi apa yang Romo pribadi dapatkan dari figur seorang Maria Magdalena? Silakan sharing, Romo. Baik, saya eh, ketika mendapat permintaan untuk renungan malam ini dari Pak Rudi ya, beliau saya diberi tema tentang beriman seorang anak. Lalu saya mengatakan banyak kisah tentang anak yang hilang, yang kembali. Banyak kisah tentang apa yang telah dibahas mungkin. Tapi ada orang yang mungkin susah kita, apa ya, mungkin jarang kita lihat cara beriman seorang Maria Magdalena itu. Jadi saya melihat tokoh ini sungguh istimewa karena bagi saya Maria Magdalena adalah mungkin pengalaman diri saya juga bahwa orang yang merasa bahwa saya ini mendapatkan berkat sebagai seorang Romo mungkin ya, mendapatkan berkat seperti Maria Magdalena itu kan dia mendapatkan berkat dari Tuhan ya dengan dibebaskan dari 7 roh jahat. Sedangkan saya mendapatkan berkat ya saya dipanggil menjadi seorang Romo. Dan Maria Magdalena setelah mendapatkan berkat itu dia berjalan bersama Yesus. Jadi untuk saya mungkin belajar dari Maria Magdalena adalah saya sudah mendapatkan ini berkat dari Tuhan ini. Dan di sini saya harus belajar untuk setia berjalan bersama Yesus. Setia berjalan dengan Yesus itu kan Yesus kan sering melakukan mujizat ya, melakukan pengajaran. Dalam itu sukacita besar. Apakah saya juga selama ini setia ketika saya mendapatkan sukacita itu? Atau ketika Maria Magdalena itu berjalan bersama Yesus ketika di bawah kaki salib mengalami apa ya, duka cita. Apakah saya tetap setia berjalan bersama Yesus meskipun mengalami duka cita itu? Jadi refleksi sebenarnya untuk saya dan untuk kita semua, kita menerima banyak berkat dari Tuhan dan kita berjalan bersama Tuhan. Apakah kita masih setia ketika menghadapi persoalan, menghadapi duka cita seperti yang dirasakan Maria Magdalena ketika di bawah kaki salib Yesus? Dan juga apakah kita selalu berusaha untuk terus mencari Yesus ketika eh, Maria Magdalena itu kan peristiwanya Yesus telah wafat dan berusaha mencari dia ketika dia hilang.
Untuk refleksi saya sendiri adalah Tuhan memberikan saya banyak berkat melalui panggilan suci, melalui orang-orang yang saya jumpai, orang-orang yang saya temui, orang-orang yang saya layani. Belajarnya adalah saya belajar dari Maria Magdalena akan setia dalam suka dan duka cita itu dan selalu berusaha untuk mencari Dia. Jangan sampai kehilangan Yesus itu dalam hidup saya. Ya, mungkin itu pengalaman saya, Bu ya. Romo udah boleh, kalau boleh tahu, Romo udah imamat berapa tahun, Romo? Ah, ini sorry, tanggal 29 saya 12 tahun menjadi seorang imam. Oh, oh 29 Juni. Dan 9 Juni ini Oh iya iya, selamat Romo ya. Selama 12 tahun itu, apa Romo pernah kehilangan Yesus? eh, pernah 3 hari mulai meragukan Yesus. Boleh cerita dikit, Romo? Oke, saya pernah mengalami pengalaman itu ketika eh, 2023 itu bapak saya meninggal. Bapak saya meninggal dan dia meninggalnya menurut saya masih muda sekali, 67 tahun. Dan waktu di rumah, kan di Flores itu seperti sini, ya, misa 3 kali kan. Misa, misa 3 kali itu. Misa hari pertama, hari kedua, dan kubur. Dan waktu bapak meninggal itu saya tidak mau berdoa. Saya merasa kecewa dengan Tuhan. Kecewanya, saya merasa terlalu cepat gitu. Eh, Bapak saya dipanggil. Kenapa saya berbuat? Kenapa saya kecewa? Kecewa saya begini. Kami di keluarga itu kami anak 4 orang, 2 perempuan, 2 laki-laki. Kebetulan 2 laki-lakinya ini kakak saya dan saya itu jadi romo semua. Jadi kecewanya, kenapa Tuhan itu cepat panggil bapak saya? Dia sudah serahkan 2 anaknya tuh untuk jadi romo. Dan saya tidak mau berdoa 2 hari, 2 hari. Ketika ya misa di luar, saya tidur di kamar tidur saja. Ketika saya mengalami pengalaman itu, saya merasa bahwa Tuhan itu ya udahlah, di- saya nggak mau lagi gitu lah. Ya, sampai juga pada pengaruh pada waktu itu rasa panggilan saya sudah out gitu tuh. Saya ketika misa pertama itu saya tidak mau ikut. Misa hari kedua itu saya tidak mau ikut gitu. Tapi kakak saya yang Romo juga, dia Romo Kusupan Ruteng, dia tetap ikut. Dia selalu ajak saya bilang, saya masih kecewa dengan Tuhan, saya mau jauh lah dari dia. Tapi yang ketiga, ketika penguburan itu, saya tersadar itu. Aduh, 2 hari ini saya tidak misa. Mungkin bentuk terima kasih saya kepada bapak saya yang meninggal ini sebentar lagi dia dikubur itu dengan cara saya akan memimpin Ekaristi. Terima kasih. Pada saat itulah mungkin Tuhan menegur. Saya merasa bahwa Tuhan menegur saya. Ketika saya merasa bahwa ya bapakmu mendukung kamu dalam panggilan ini, dia menyerahkan kalian itu berdua untuk menjalankan tugas pelayanan saya ya. Itu berkat untuk dia. Menjadi bekal untuk dia juga untuk mungkin perjalanannya ke surga. Jadi saya merasa bahwa saya menyesal pada saat itu dan saya mengatakan ke kakak saya yang mimpin misa hari ini. Dan saya juga waktu itu meminta saya akan renungan dan saya akan misa sendiri untuk bapak saya yang telah meninggal. Kalau ditanya, Bu, pernah Bu saya mengalami saya kecewa dengan Tuhan dan merasa saya kehilangan Tuhan itu 2 hari itu. Bukan Tuhan yang menjauhkan dirinya dari saya, tetapi saya menjauh dari Tuhan karena saya mengalami pengalaman dikecewakan. Itu pengalaman saya. Luar biasa ya. Romo sharing begini menguatkan kita nih, Romo. Romo aja yang orang pilihan Tuhan masih bisa kecewa ya, Romo ya. Karena kita masih manusia ya, Romo ya. Iya, iya. Hanya kalau kita kecewa-kecewa dikit gitu ya, cepatlah berbalik kepada Tuhan. Jangan malah kaburnya kelamaan ya. 2 hari, 3 hari cukup ya, Romo, kayak Romo ya. Jangan ikut saya juga, jangan sampai. Ya.
Ini ada Oke, lagi. teman-teman, apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Pak Gun, ini ada lagi nih Pak Anselm nih, tolong dibacakan. Belum masuk tempat saya. Saya bacakan ya. Bentar. Oh, ini ada. Ya, ya silakan. Manusia sering merasa kecewa, marah, bahkan berbalik menjauhi Tuhan karena manusia sering secara sadar maupun tidak sadar memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Padahal Bunda Maria sudah menunjukkan bagaimana beriman yang benar, menyerahkan segala kehendaknya kepada Bapa, fiat voluntas tua. Bila manusia bisa meneladani Bunda Maria, harusnya tidak akan manusia kecewa, bahkan meninggalkan Tuhan. Ya, Ya, benar-benar Pak Anselmus. ya, Saya memaksa supaya bapak saya umur panjang kan, tapi ya sudahlah. ya. Benar, benar, benar. Ini eh, kali eh, kalimat yang benar. Bagus. Saya mengalami itu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita minta Romo untuk doa penutup dan berikan berkat. Kalau sebelum kita akhiri acara ini, Oke, 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 baik. silakan Romo. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan anugerah yang Engkau terima dalam seluruh perjalanan hidup kami. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena kami mendapatkan banyak berkat yang berlimpah daripadamu dalam perjalanan hidup kami. Tapi kami juga mohon ya Tuhan, kuatkanlah hati kami agar kami terus beriman kepadamu, terus memiliki harapan akan kasih yang selalu Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang hadir pada malam hari ini. Semoga rahmat dan kasih-Mu menaungi seluruh perjalanan hidup mereka. Semoga Engkau juga memberikan berkat bagi keluarga mereka masing-masing, bagi anak-anak mereka, bagi segala pekerjaan dan usaha mereka, bagi seluruh pelayanan mereka. Semoga hidup mereka dipenuhi dengan sukacita-Mu. Jauhkanlah dari mereka segala mara bahaya, segala macam penyakit yang akan mengganggu mereka. Semoga Engkau menuntun mereka ke jalan terang, ke jalan yang benar, agar mereka menjadi pribadi yang setia untuk semakin beriman kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Semoga kita semua, seluruh doa dan harapan kita, orang-orang yang kita doakan, keluarga kita masing-masing, anak-anak kita, usaha dan pekerjaan kita, diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. amin. Terima Selamat malam semuanya. kasih Romo. Terima Selamat kasih Pak malam. Terima Sebastian. kasih Romo. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung. Tuhan berkati kita semua. Amin. Berkah dalam. Terima kasih berkah dalam Romo. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Fraya.